Saleha Jabin, muslimah pertama di Angkatan Udara Amerika. Saleha Jabin mencatat sejarah baru dalam Air Force atau Angkatan Udara Amerika. Wanita 33 tahun ini menjadi muslim wanita atau muslimah pertama dalam satuan militer tersebut dengan pangkat Letnan II. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Noise Sharing Knowledge. Teman-teman yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Noise Sharing Knowledge. Jabin bertugas di Air Force Chaplain, Department of Defense. Jabin yang lahir di India menjadi salah satu kandidat chaplain dalam satuan yang bertanggung jawab atas kebutuhan religius anggota Air Force. "Tuhan, tolong saya," ujar Jabin saat penunjukannya sebagai Letnan II disaksikan keluarga, teman, dan mentornya. Penunjukan Saleha Jabin dilakukan di Catholic Theological Union atau CTU, Chicago. Pimpinan Air Force Chaplain Stephen Church memimpin langsung penunjukan Jabin yang lahir pada 1986. Kehadiran Saleha Jabin disambut gembira Korps Chaplain yang menganggap kebebasan beragama adalah kemenangan bagi semua orang. Faktanya, aturan Amerika menjamin kebebasan beragama atau tidak bergantung pada tiap pribadi. Korps Chaplain ada untuk membantu tiap penerbang mendapat kebebasan menjalankan agamanya. Adanya Jabin tidak hanya kemenangan bagi Islam, tapi semua agama dan kepercayaan. "Saya sangat bangga dengan adanya Jabin di Korps Chaplain," kata Sirks. Air Force Chaplain memiliki anggota para profesional yang mengerti praktik dan teori agama. Departemen tersebut memiliki banyak anggota dari berbagai agama dan kepercayaan. Namun belum memiliki chaplain seorang muslimah yang bisa mendampingi para penerbang militer. Jabin mendapat dukungan dari Islamic Society of North America untuk menjadi chaplain muslimah pertama. Jabin selanjutnya harus menyelesaikan pelatihan chaplain dan ditempatkan di satuan tugas sesuai keputusan Air Force untuk membantu para penerbang. Dia berharap bisa terus membantu rekan penerbang dan menjadi inspirasi. "Saat orang lain melihat semua yang telah dilakukan, saya ingin mereka tahu Tuhan selalu punya rencana. Tugas kita adalah berjalan sesuai rencana tersebut dan menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Selesaikan misi tersebut dengan baik dan jangan menyerah jika ada halangan, dengan tetap menjadi pribadi yang baik dan murah hati," kata Saleha Jabin. Jabin mengatakan dirinya kali pertama datang ke Amerika 2005. Awalnya Jabin ingin belajar di bidang bisnis dan meraih gelar MBA. Tujuan selanjutnya adalah bekerja setelah lulus dari North Park University. Jabin datang sebagai seorang mahasiswa internasional. Sayangnya, Jabin mengalami perlakuan tidak menyenangkan saat kuliah 14 tahun lalu. Selain itu, pertanyaan seorang mahasiswa asal Rusia mengusik Jabin yang sedang berkuliah di tahun kedua. Mahasiswa tersebut bertanya apakah Jabin benar-benar seorang muslim atau hanya sebatas identitas. "Saat itulah ada yang berubah dalam diri saya. Saya ingin menjadi lebih baik," kata Jabin yang kemudian mengambil kuliah di CTU bidang Interreligious Dialogue. Tujuannya adalah ingin mempelajari Islam dan praktiknya dengan baik. Saat kuliah, Jabin mendapati dinamika praktik Islam dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat Barat. Berbekal kemampuan dan pengetahuannya, Jabin akhirnya bisa memahami aneka praktik keagamaan di kelompok masyarakat tersebut. Langkah ini menginspirasinya kuliah bidang psikologi sambil tetap meneruskan pendidikan Interreligious Dialogue. Jabin berharap bisa menjadi konselor setelah menyelesaikan pendidikannya. Setelah 1 semester belajar di Trinity Christian College, Jabin menghadapi masalah biaya kuliah. Dia tidak ingin merepotkan ayahnya yang menanggung biaya pendidikan, namun menolak pulang ke India karena belum menyelesaikan pendidikan. Saat itu, Jabin terinspirasi mengikuti kakak laki-lakinya yang seorang anggota militer. Jabin kemudian masuk militer dan bertugas dalam bidang kesehatan. Disinilah Jabin banyak bersinggungan dengan Korps Chaplain hingga tertarik menjadi anggotanya. Sebagai anggota militer, Saleha Jabin bangga bisa menjadi pengabdi pada Amerika yang dia sebut sebagai rumah sekaligus menggali Islam lebih dalam.
Poin penting lainnya adalah Jae-bin mampu memenuhi mimpi tersebut dengan usahanya sendiri. Alih-alih lemah, Jae-bin justru menemukan Islam sebagai sumber kekuatannya saat menjadi kelompok minoritas. Mengalami keterbatasan ekonomi, harus menyelesaikan pendidikan dan menghadapi tantangan dalam militer. Jae-bin bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua keberhasilan yang diperoleh. Dia juga berterima kasih pada semua orang yang telah membantu secara fisik, mental, emosional, dan spiritual saat dirinya merasa lemah. Salah Jae-bin percaya semua muslimah bisa melakukan hal yang sama, bahkan dengan pencapaian yang lebih baik daripadanya. Semoga kisah Saleh Jae-bin ini menambah semangat kita untuk terus berjuang, memperjuangkan mimpi-mimpi yang ingin kita raih, dan yang harus kita yakini bahwa jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkehendak, segala sesuatu tidak ada yang mustahil di dunia ini. Like postingan ini jika bermanfaat, kalau setuju tulis di komen ya, dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.